Selamat pagi rekan-rekan seperjuangan. Selamat pagi Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Cerita Rakyat Mendongeng Kabupaten Flores Timur. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Besi Pari Tonuwujo. Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri bersama ketujuh anak mereka. Di antaranya 6 laki-laki dan 1 perempuan. Keenam laki-laki berprofesi sebagai petani dan 1 anak perempuan mereka berprofesi sebagai seorang penenun. Keenam saudara laki-laki bersepakat untuk membuka ladang. Lalu mereka membersihkan, memungut ranting-ranting yang ada di dalam kebun, lalu membakar. Setelah siap untuk selesai membersihkan, akhirnya ladang itu siap untuk ditanam. Namun, mereka tidak mempunyai bibit padi dan jagung. Sedangkan di rumah, saudari perempuan mereka yang sedang menenun, ketika dia mengangkat bulu, atau dalam bahasa daerah disebut wulo, dia menemukan bibit padi dan jagung, lalu tertanam di dalam tangannya. Ketika sore harinya, dia menceritakan kejadian itu kepada keenam saudaranya dan berkata, "Bawalah aku ke tengah kebun atau sukut erak dan bunuhlah aku, supaya darahku bisa mengalir ke seluruh kebun." Keenam saudara laki-lakinya yang mendengar perkataan saudari mereka mulai susah hati. Namun, apalah kata, karena hidup mereka yang sudah susah dan serba kekurangan, akhirnya mereka mengiyakan permintaan saudari mereka yang terus-menerus diminta. Lalu, mereka bersama-sama mengasah parang mereka sampai tajam, lalu membawa saudari perempuan itu ke tengah kebun atau sukut erak. Dan ketika saudara pertama maju dan siap untuk membunuh saudari mereka, karena kasihan, dia memilih untuk lari sambil menangis. Sama halnya dengan saudara yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan saudara yang keenam, dia maju dengan lantang, berani memegang erat parangnya dan menebas saudari perempuan mereka. Seketika itu juga, darah perempuan itu mengalir ke seluruh kebun. Seluruh isi perutnya keluar. Ketika selesai kejadian itu, mereka kembali ke rumah mereka. Lewat dari 4 hari, mereka kembali ke kebun dan betapa tercengangnya mereka ketika mereka melihat seluruh isi kebun telah dipenuhi tumbuhan sayur-sayuran, padi, dan jagung. Ternyata semua isi perut perempuan itu telah berubah menjadi tumbuhan jewawut, labu besi, dan sayur-sayuran lainnya. Sedangkan giginya berubah menjadi jagung dan darahnya berubah menjadi padi. Semua saudara laki-laki sangat menyayangi tanaman itu, sama halnya seperti mereka menyayangi saudari mereka. Ketika hampir tiba saatnya untuk memanen, datanglah saudari perempuan mereka dalam sebuah mimpi dan berkata, "Hampir tiba saatnya untuk memanen dan padi sudah mulai menguning. Maka siapkanlah pondok atau dalam bahasa daerah disebut ori. Tempatkanlah wadah-wadah di dalamnya. Setelah itu berkatalah, saudariku, masuklah sudah ke dalam pondok, maka aku akan masuk ke dalam bersama dengan semua tanaman yang ada di dalam kebun." Setelah mereka menyadarinya, mereka menyiapkan pondok dan mengisi semua wadah di dalam pondok tersebut, lalu berkata, "Saudariku, masuklah sudah ke dalam pondok." Seketika itu juga semua tanaman yang ada di dalam kebun masuk satu persatu secara teratur, menempati semua wadah.
semua saudara mereka yang melihat merasa senang karena mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kehidupan mereka bahagia, turun-temurun sampai kita sekarang. Sekian dan terima kasih.